Setelah Raja tewas, tubuhnya tuh dilemparkan ke jurang. Di sana mereka menemukan mayat, kondisinya sudah sangat membusuk. Tim penyelamat tuh sampai harus menggunakan drone dan peralatan evakuasi khusus. Setelah mengirim uang senilai Rp50.000 atau sekitar 9,5 juta ya. Hai guys, balik lagi di channel Nai. Hari ini aku akan bahas salah satu kasus dari India di mana seorang suami ditemukan meninggal saat sedang bulan madu. Bahkan mereka ini tuh baru nikah 9 hari guys. Kira-kira siapa pelakunya? Pokoknya dengerin sampai habis ya. Nah langsung aja kita masuk ke videonya. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke kasusnya, aku akan jelasin sedikit latar belakang dari orang-orang yang ada dalam kasus ini. Yang pertama, si suami yang namanya Raja Raghuvanshi, berusia 29 tahun. Raja adalah anak bungsu dari 3 bersaudara dalam keluarga yang cukup terpandang. 2 kakaknya, Sachin dan Vipin, telah menikah sementara Raja menjadi tulang punggung keluarga dengan mengambil alih bisnis keluarga. Bisnisnya itu Raghuvanshi Transport. Jadi ini bisnisnya bergerak di bidang penyewaan bus untuk sekolah dan juga bimbel sejak tahun 2007. Menurut pihak keluarga, Raja itu dikenal sebagai sosok yang penuh kasih, polos, dan gak banyak mikirin dunia luar gitu ya. Dia tuh digambarkan sebagai pribadi yang sederhana, bertanggung jawab, dan penuh harapan untuk kehidupan keluarga dan bisnisnya ke depan. Lalu pada tanggal 11 Mei 2025, dia tuh menikah dengan Sonam Raghuvanshi yang lahir tahun 2000, berarti tuh umurnya sekitar 25 tahun. By the way, jangan salfok ya, nama belakangnya memang sama, karena walaupun sama, mereka tuh bukan saudara guys. Nah, lanjut ya. Sonam ini adalah putri dari pengusaha sukses di industri plywood. Kata sang ayah ya, Sonam ini dijaga ketat ketika kecil. Hidupnya tuh kayak cuma antara rumah dan pabrik gitu katanya. Nah, setelah menyelesaikan kuliah sarjana, Sonam tuh sempat bercita-cita lanjut S2 mau ngejar gelar MBA. Namun ambisi itu harus dikubur karena keluarga itu lebih memilih, udahlah Sonam, kamu tuh lanjutin bisnis keluarga aja bareng abangmu tuh. Dan ya akhirnya tuh Sonam melanjutkan bisnis keluarganya. Nah balik lagi, Raja dan Sonam ini bertemu lewat jalur tradisional. Jadi lewat buku Matrimoni Komunitas. Nama buku itu Samaj Parichay Pustika. Nah buku ini tuh simple ya, kayak buku perjodohan, terus di-share tuh di dalam satu komunitas. Misalnya yang kayak satu kasta atau satu etnis. Ya namanya juga orang India ya guys, mereka tuh punya kasta kan. Kalau di Muslim tuh mirip sama ta'aruf yang bikin CV itu loh. Di dalam buku ini ditulis profil lengkap dari si anak, kayak nama, usia, pekerjaan, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Pokoknya data lengkap lah ya. Nah semisal ada keluarga yang ingin mencari jodoh untuk anaknya, akan ngasih buku ini, terus buku ini dibagikan kepada keluarga lain di komunitas yang sama. Kalau ada yang cocok, keluarga bisa menghubungi langsung untuk mengatur pertemuan. Mirip taruh kan ya pokoknya ya. Nah jadi dari sinilah Sonam dan Raja tuh bertemu pada Oktober 2024. Keluarga kedua itu gak saling kenal sebelumnya, jadi benar-benar cuma lihat dari buku profil, hingga akhirnya kedua keluarga tuh cocok dan sepakat untuk melangsungkan pertemuan. Lalu setelah beberapa pertemuan antar keluarga ya, akhirnya mereka tuh setuju akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Mei 2025 tadi, yang diselenggarakan di rumah keluarga Sonam. Nah Sonam awalnya tuh kelihatan seperti menyesuaikan diri dengan baik. Dia gak banyak omong anaknya, santun, dan bahkan sempat menjalankan puasa untuk suami barunya. Jadi tradisi puasa ini tuh sering disebut Karva Chauth, yang intinya istri berpuasa seharian penuh dengan niat mendoakan umur panjang, kesehatan, dan keselamatan suami. Pokoknya di mata keluarga Raja ya, Sonam ini adalah menantu ideal, pendiam, respek, dan berkomitmen gitu kelihatannya. Nah sekarang kita akan masuk ke kasusnya ya. Jadi 9 hari setelah pernikahan mereka, tepatnya tanggal 20 Mei 2025, Raja dan istrinya Sonam berangkat dari Indore menuju Meghalaya untuk bulan madu. Mereka tuh terbang ke Shillong, ibu kota Meghalaya, lalu pada 21 Mei mereka menginap semalam di Balaji Guest House. Keesokan harinya tanggal 22 Mei mereka tuh melanjutkan perjalanan ke Sohra atau lebih dikenal dengan Cherrapunji. Di sini mereka tuh memilih wisata yang menantang, yaitu menuruni sekitar 3.000 anak tangga menuju Nongriat. Nah, Nongriat sendiri adalah desa yang terkenal dengan jembatan akar hidup alami. Di desa itu mereka nginep, dan sebenarnya karena desa ini termasuk jalur yang asing ya untuk mereka, adalah seorang tour guide lokal yang namanya Albert PDE, Albert lah pokoknya ya, nawarin untuk mandu mereka. Tapi mereka menolak tawaran si Albert ini. Lanjut keesokan harinya, tanggal 23 Mei, setelah mereka check out dari penginapan di Nongriat, Raja dan Sonam tiba-tiba hilang tanpa jejak. Terakhir kali Sonam tuh menghubungi ibunya sekitar pukul 13.43, lalu kedua ponsel mereka mati setelah itu. Pencarian mereka pun segera dimulai. Keluarga yang cemas melaporkan hilangnya mereka, sementara penduduk setempat tuh ikut mencari di jalur-jalur trekking. Lalu keesokan harinya, tanggal 24 Mei, skuter sewaan mereka tuh ditemukan terparkir di pinggir jalan dekat sebuah kafe. Dengan kondisi kunci itu masih terpasang, helm tergantung di
setang, seakan-akan mereka tuh cuma berhenti sebentar, tapi nggak pernah balik ke skuter itu. Sampai hampir 10 hari kemudian, tim gabungan NDRF atau National Disaster Response Force dan SDRF, State Disaster Response Force, yang selama beberapa hari menelusuri jalur curam di sekitar air terjun Wei Saudong, menemukan sesuatu yang mengerikan di dasar jurang Wei Saudong. Di sana mereka menemukan mayat di bawah jurang dalam kondisinya sudah sangat membusuk, dan mayat ini diidentifikasi sebagai raja oleh saudaranya melalui tato. By the way, menurut laporan ya, medan pencarian itu sangat sulit. Tim penyelamat tuh sampai harus menggunakan tali pengaman, drone, dan peralatan evakuasi khusus. Terus di lokasi yang sama itu ya, petugas juga menemukan sebuah parang besar dengan bercak darah kering, dan gak jauh dari sana juga ditemukan jas hujan berwarna hitam yang ada noda darahnya. Dari semua hal yang ditemukan ini, polisi tuh langsung menetapkan kasus ini sebagai dugaan pembunuhan dan membentuk Special Investigation Team atau SIT untuk penyelidikan lebih lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke penyelidikannya ya. Jadi, sejak kasus ini diubah jadi kasus pembunuhan karena penemuan mayatnya raja, polisi dan orang-orang pun bertanya-tanya kan, ini si Sonam kemana? Kok cuma raja doang yang ketemu? Apa jangan-jangan Sonam diculik? Nah, jadi dari hasil penyelidikan ya, kalian ingat Albert si tour guide itu? Dia tuh bilang sekitar pukul 10 pagi saat hari mereka check out, berarti tanggal 23 Mei itu ya. Dia tuh bilang dia ngeliat Raja dan Sonam, tapi saat itu mereka tuh nggak cuma berdua, tapi ada 3 pria asing lain yang berbicara dalam bahasa Hindi. Nah, mereka semua ini ada di jalur trekking menuju Malkait, dan momen itu tuh adalah terakhir kalinya mereka terlihat oleh orang. Nah, terus siapa sih ketiga orang itu? Sampai di sini polisi tuh masih belum tahu siapa mereka. Lalu polisi menyelidiki ponsel si Sonam. Di sini polisi tuh menemukan terdapat kontak bernama Sanjay Verma. Nah, si Sanjay ini sering banget melakukan komunikasi yang intens dengan Sonam. Bayangin aja ya, dalam waktu 39 hari sebelum pernikahan, Sonam dan Sanjay melakukan panggilan telepon sebanyak 234 kali. Berarti rata-rata sehari ditelepon tuh sampai 6 kali. Durasi tiap panggilan tuh bervariasi mulai dari setengah jam sampai 1 jam. Dari sini polisi mulai curiga. Ini Sonam hilang, laki ditemukan meninggal. Terus si Sanjay ini siapa? Kok kayak deketnya nggak biasa gitu loh. Apa jangan-jangan ini selingkuhan si Sonam nih? Terus polisi kulik terus lah ya, ini siapa si Sanjay Verma? Dan ternyata Sanjay Verma ini nama samaran guys. Nama aslinya adalah Raj Kushwaha, seorang pria muda berusia 21 tahun yang bekerja di bagian akuntansi di bisnis plywood milik keluarga Sonam. Jadi si Raj ini kasarannya ya karyawan si Sonam. Pertemuan mereka tuh berawal dari hubungan profesional kerja, tapi seiring waktu mereka tuh makin dekat sampai di titik mungkin mereka baper ya satu sama lain. Si Raj ini udah bekerja di lingkungan keluarga Sonam selama 2 tahun sebelum pernikahannya Sonam dan Raja. Bahkan diketahui saat Raja ditemukan tewas, si Raj ini tuh tampil tenang dan seolah menjadi penenang, penopang gitu ya bagi ayah Sonam. Kesannya dia tuh peduli, padahal selingkuh dia sama anaknya. Lanjut nih ya, dari sini tuh polisi mulai bisa gabungin potongan puzzle-nya gitu ya. Kemungkinan besar ya, si Sonam ini tuh lagi kabur sama selingkuhannya si Raj tadi. Polisi terus melakukan penyelidikan dan meluncurkan Operation Honeymoon namanya. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi dan data digital, ponsel Sonam ini sempat aktif dan terlihat berpindah-pindah lokasi antar negara bagian India. Dia tuh sempat terlihat di Assam, Bengal Barat, Bihar, dan akhirnya berada di Gazipur, Uttar Pradesh, yang mana jaraknya itu lebih dari 1000 km dari lokasi pembunuhan. Selama pelariannya, Sonam diketahui menggunakan beberapa nomor ponsel berbeda, membeli kartu SIM baru, dan bahkan mengganti identitas digitalnya untuk menghindari pelacakan. Selain bukti digital, polisi juga menemukan rekaman CCTV dari berbagai titik di Meghalaya. Rekaman tersebut memperlihatkan pergerakan Sonam di sejumlah lokasi strategis, termasuk bersama 3 pria lain. Nah ini, 3 pria yang tadi dilihat sama si tour guide itu loh, yang terakhir terlihat bersama Sonam dan Raja. Lalu polisi akhirnya terus melacak Sonam hingga pada 9 Juni 2025 di sebuah restoran pinggir jalan di Gazipur. Saat itu Sonam sempat menelpon kakaknya dan dia tuh kelihatan tenang, gak menunjukkan ekspresi panik gitu loh saat ditemukan oleh petugas. Lalu Sonam menyerahkan diri tanpa perlawanan, dan di sini dia tuh sempat bilang ke polisi kalau saat di air terjun dia tuh dirampok. Dan karena trauma makanya dia menghilang gitu. Tapi dari homestay mereka ditemukan cincin Sonam dan mangalsutra atau kalung liontin gitu loh, yang artinya dia tuh bohong soal pencurian. Orang barangnya ada di sana, nggak dicuri gitu kan, bohong lu. Nah lalu Sonam dibawalah oleh polisi ke kantor polisi dan diinterogasi. Di sini Sonam mengakui kalau emang dialah yang melakukan pembunuhan
kepada suaminya. Tapi dia bilang ada 3 pria lain yang terlibat dalam rencana pembunuhan Raja. Mereka adalah Vishal Chauhan berusia 22 tahun, Akash Rajput berusia 19 tahun, dan Anand Kurmi berusia 23 tahun yang kemudian dikenal sebagai eksekutor lapangan. Mereka masih muda-muda banget ya. Polisi itu juga menyebut bahwa ketiga orang ini bukanlah pembunuh bayaran profesional, melainkan hanya temannya si Raj, selingkuhannya si Sonam tadi tuh. Sonam mengonfirmasi bahwa mereka tuh emang membantu mengeksekusi pembunuhan Raja. Dan tentu saja Raja Kushwaha, si selingkuhan itu, sebagai otak di balik rencana pembunuhan ini. Sonam tuh mengatakan si Raj ini menyusun skema pembunuhan, mengoordinasi eksekutor, dan bahkan membantu logistik. Polisi juga menemukan bahwa Sonam tuh telah mengirim uang senilai Rp50.000 atau sekitar 9,5 juta ya kepada Raj untuk biaya perjalanan Raj dan 3 pelaku menuju Meghalaya. Masih belum diketahui ya ini tuh biaya transport atau jasa gitu ya. Nah balik lagi, setelah digali lebih dalam, ternyata upaya menghabisi nyawa suaminya tuh bukan cuma itu doang guys, bukan yang di air terjun itu doang. Sonam, Raj bersama timnya, si 3 orang tadi udah mencoba setidaknya 3 kali sebelumnya. Semua itu gagal karena berbagai kendala. Menurut keterangan polisi ya, tim eksekutor si 3 orang yang tadi udah OTW duluan ke Gua Hati sejak 19 Mei 2025. Kan si Sonam sama Raja kan honeymoon tanggal 20-an Mei itu ya. Jadi mereka tuh akan menghabisi Raja saat Raja dan Sonam lagi ke kuil Kamakaya. Kuil ini tuh lokasi wisata ziarah gitu guys. Lokasi ini ramai dan cukup padat sehingga rencana pembunuhan bisa dijalankan tanpa terlalu menaik perhatian. Tapi rencana ini gagal karena Raja tuh tiba-tiba memutuskan untuk pergi ke Shillong lebih cepat dari perkiraan. Lalu setelah Sonam, Raj, dan 3 tersangka lain berada di Meghalaya, mereka tuh memutuskan nyoba lagi nih. Ini yang kedua kalinya. Kali ini lokasinya adalah di Nongriat yang tadi itu loh, yang mereka nginep, di mana Raja dan Sonam berkunjung ke wisata jembatan akar hidup yang tadi itu. Nah, tempat ini kan terpencil dan dikelilingi medan yang curam serta hutan lebat. Oleh mereka mikir, Wah, tempat ini oke juga nih karena sepi dan sulit dijangkau. tapi ketika mereka survei, mereka tuh nggak menemukan tempat yang aman untuk membuang jasad. Selain itu ya, akses keluarnya tuh juga terbatas, di mana Nongriat tuh hanya bisa diakses dengan berjalan kaki melalui ratusan anak tangga dan jalur yang sempit. Jadi mereka mikir, pasti sulit nih untuk kabur atau ngebawa korban ke sana. Akhirnya rencana yang kedua ini gagal lagi dong. Setelah 2 percobaan sebelumnya gagal, Sonam dan Raj itu masih belum menyerah. Kali ini tuh mereka mencoba mencari lokasi di jalur antara Maulkhait dan Wei Saudong, 2 titik wisata alam di Meghalaya yang terkenal dengan panorama air terjunnya. Jalur di sana tuh cukup terpencil dengan hutan lebat di beberapa bagian dan jalan yang berliku. Sehingga mereka tuh mikir, Wah, cocok nih untuk menghilangkan jejak karena areanya sepi, jarang dilewatin warga, dan medannya curam. tapi rencananya kembali gagal karena lagi-lagi mereka tuh nggak nemu spot yang aman untuk eksekusi, takut ketahuan gitu ceritanya. Ditambah kondisi medan yang licin akibat hujan, jadi mereka tuh takut akan susah untuk melarikan diri setelahnya. Nah setelah udah 3 kali upaya sebelumnya gagal ya, mereka tuh mulai agak panik. Waktu dan kesempatan mereka tuh nggak bisa terus disia-siakan. Ditambah Raja tuh juga kelihatannya mulai curiga sama Sonam, sehingga rencana keempat ini tuh mereka rancang dengan perhitungan yang lebih matang dan eksekusi yang lebih cepat. Mereka tuh sengaja memanfaatkan momen bulan madu di Meghalaya sebagai tameng gitu ya, karena perjalanan itu kan punya alasan logis gitu ya untuk Raja dan Sonam berada di tempat terpencil. Jadi kalau tiba-tiba ditemukan di sana tuh orang nggak curiga ya, emang mereka lagi honeymoon kan. Dan lokasi yang dipilih adalah Wei Saudong Falls atau air terjun Wei Saudong. Tempatnya dianggap ideal karena minim saksi, akses terbatas, dan jika rencana berhasil ya, korban tuh bisa dibuang langsung ke jurang di bawah air terjun. Jadi bisa kelihatannya kayak kecelakaan aja gitu. Lalu dengan dalih jalan-jalan menikmati panorama, Sonam tuh berhasil membujuk Raja ke lokasi yang mereka tentukan tepat waktu. Sementara ketiga eksekutor tuh udah siap di sekitar area sana. Jadi kronologinya menurut Sonam ya, pada 23 Mei 2025, sekitar pukul 2 sampai pukul 2.18, di tempat wisata yang terkenal indah namun terpencil itu, Raja Raghuvanshi dibawa ke lokasi yang sepi. Vishal Chauhan menjadi eksekutor pertama. Dia menyerang Raja dari belakang dengan tebasan parang yang langsung membuat Raja tersungkur.
Lalu disusul oleh Anand Kurmi yang mengayunkan parang kedua dan Akash Rajput yang memberikan tebasan terakhir yang memastikan Raja nggak lagi bernafas. Setelah Raja tewas, tubuhnya tuh dilemparkan ke jurang di bawah air terjun. Polisi juga memastikan dari hasil otopsi bahwa penyebab kematian Raja adalah luka tebasan bukan karena jatuh. Salah satu parang yang digunakan ditemukan bersimbah darah, sementara satu lainnya masih belum ditemukan. Untuk menghapus jejak, Sonam tuh menyerahkan jas hujan yang dia pakai kepada Akash. Lalu kemudian si Akash nih ngebuang jas hujan itu yang ditemuin tuh sama si polisi kan. Nah, Sonam dan Anand lalu pergi meninggalkan lokasi menggunakan skuter milik Raja dan Sonam dan melanjutkan pelarian sesuai rencana mereka. Semua kejadian itu cuma berlangsung 20 menit doang. Kurang bahkan dari 20 menit. Pokoknya prosesnya itu cepat dan terkoordinir banget. Nah, setelah pengakuan dari Sonam tadi, beberapa hari setelah Sonam menyerahkan diri, polisi berhasil menangkap Akash Rajput, Vishal Chauhan, dan Raj Kushwaha dalam razia malam. Sedangkan Anand Kurmi, tersangka keempat, itu berhasil ditangkap beberapa hari setelahnya. Polisi lalu membawa kelima tersangka ke pengadilan. Pada 19 Juni 2025, Pengadilan Sessions di Shillong memutuskan 2 hari masa tahanan polisi atau police custody untuk Sonam dan Raj, sementara ketiga eksekutor lainnya langsung dijebloskan ke tahanan pengadilan atau judicial remand selama 14 hari. Hakim telah memperpanjang masa tahanan mereka beberapa kali, sampai terakhir tuh awal Agustus 2025 untuk memungkinkan penyelidikan dan persiapan persidangan selanjutnya. Nah, setelah Sonam dan Raj ditangkap ya, penyidik tuh mengatakan bahwa motif Raja ternyata lebih kompleks dari sekedar perselingkuhan gitu ya. Yang pertama, polisi tuh menyebut bahwa Sonam merasa dipaksa menjalani pernikahan dengan Raja. Jadi dia tuh mau kabur dari pernikahan itu. Bahkan ya sejak Februari ya diketahui sebelum mereka menikah, Sonam dan Raj bahkan telah mempertimbangkan skenario ekstrim mulai dari Sonam yang pura-pura hilang hingga kayak dia mau pura-pura bakar mayat supaya kelihatan kayak dirinya. Jadi dia mau memalsukan kematiannya gitu. Ketika semua rencana itu gagal, mereka tuh memutuskan yaudahlah target berikutnya Raja aja yang emang dianggap sebagai penghalang hubungan mereka gitu ya, penghalang kebebasan si Sonam. Selain itu, penyidik juga menemukan bahwa Sonam dan Raj ternyata memiliki keterlibatan dalam urusan bisnis, di mana Sonam dan Raj ini memiliki perusahaan masing-masing dan ingin memperluas usaha bersama mereka. Tapi Raja sang suami dianggap sebagai penghalang dalam rencana mereka. Nah terus status saat ini gimana? Jadi setelah rangkaian panjang penyelidikan dan drama persidangan ya, sampai saat aku bikin video ini belum ada vonis final yang dijatuhkan kepada para tersangka, termasuk Sonam dan Raj ya. Namun berdasarkan beratnya dakwaan yang mereka hadapi, kemungkinan besar hukumannya adalah penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Ini sesuai ketentuan hukum di India untuk kasus pembunuhan berencana. Selain itu, reaksi dari pihak keluarga tuh cukup beragam. Keluarga Raja Raghuvanshi menunjukkan sikap yang tegas. Sang kakak Vipin ya bahkan meminta agar Sonam dan Raj menjalani narkotes atau kayak pakai serum kejujuran untuk memastikan kebenaran pengakuan mereka. Vipin juga menentang keputusan pengadilan yang memberikan bail atau kayak pembebasan kepada beberapa terdakwa dan siap menempuh upaya hukum agar mereka tuh tetap ditahan. Lalu publik di Indore, tempat keluarga Raja tinggal, turut marah dan menggelar aksi lilin atau candlelight vigil sebagai bentuk solidaritas untuk menuntut keadilan atas kematian Raja. Mereka tuh menuntut agar Sonam dihukum setimpal dan proses hukum dipercepat. Sedangkan ya keluarga Sonam, terutama ayahnya, justru menolak semua tuduhan. Dia tuh menuduh polisi berkonspirasi dan menuntut penyelidikan oleh CBI atau kayak FBI-nya India gitu loh. Namun saudara Sonam Govin malah menuntut hukuman tegas terhadap Sonam setelah Sonam tuh mengakui keterlibatannya. Nah, gimana pendapat kalian tentang video hari ini? Ini ngeri banget ya. Raja yang baru aja bahagia ya menikah dengan Sonam, terus pergi honeymoon, ternyata malah oleh istrinya sendiri karena si istri ini selingkuh. Bahkan istri ini keroyokan, curang. Menurut kalian apakah hukuman mati pantas untuk para pelaku? Tulis komentar kalian di bawah ya. Sekian video hari ini. Kalau ada info lain yang belum aku sampaikan atau misalkan dari request untuk next video, bisa banget tulis di bawah atau DM IG-ku @nadiarahmatin atau TikTok @rahmatinadia. Semoga kalian suka dengan cara aku menyampaikan kasusnya, dan kalau kalian suka pembahasan semacam ini, kalian bisa langsung subscribe di channel Nai karena Nai akan update tiap minggu bahan kasus-kasus kayak gini, dan juga ada kisah horor loh. Jangan lupa di like dan share juga biar makin semangat bikin videonya. Sampai ketemu minggu depan. Bye bye. Terima kasih sudah subscribe.